yaitu red, green, dan blue. Mari kita simak. Model ruang warna didefinisikan sebagai model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan nilai dan jangkauan sebuah warna. Tentunya kita tahu bahwa sebuah citra itu merupakan intensitas pantulan dari gelombang cahaya. Nah, jangkauan atau nilai ini disebut sebagai model ruang warna. Kenapa? Karena biasanya mata manusia itu secara default akan mengkombinasikan 3 warna utama untuk membentuk warna-warna lainnya. Tentunya setiap model ruang warna bisa berupa satu atau lebih kanal warna. Secara default, ketika kita mengakses atau memproses sebuah citra, model warna yang ada pada sebuah citra adalah model warna RGB, yaitu red, green, dan blue yang merepresentasikan gelombang cahaya merah, gelombang cahaya hijau, dan juga gelombang cahaya biru. Ruang warna RGB yang merupakan warna default yang ada pada sebuah citra sebenarnya merepresentasikan frekuensi berbeda dari sebuah gelombang cahaya, yaitu gelombang cahaya merah memiliki panjang 700 nanometer, gelombang cahaya hijau memiliki panjang 546,1 nanometer, dan gelombang cahaya biru memiliki panjang sekitar 435,8 nanometer. Nah, RGB ini merupakan warna utama dari cahaya yang sifatnya itu adalah aditif. Warna utamanya ini adalah merah, hijau, dan juga biru. Ketika kita mengkombinasikan ketiga-tiganya, misalnya kita kombinasikan warna merah ditambah dengan warna hijau, ditambah dengan warna biru, maka akan menghasilkan warna putih. Bagaimana kalau seandainya tidak ada ketiganya, maka akan menghasilkan warna hitam. Kalau kita hanya memiliki kombinasi 2 di antara warna utama, maka kita akan menghasilkan warna lainnya. Salah satu penggunaan model warna RGB adalah digunakan pada perangkat display seperti monitor atau mungkin televisi yang menampilkan gabungan warna merah, hijau, dan biru. Ketika sebuah televisi tidak dinyalakan, artinya tidak ada gelombang cahaya yang ditampilkan, maka akan menjadi berwarna hitam. Jadi memang secara default warna monitor itu adalah hitam, gitu ya. Tapi ketika ada cahaya yang dipancarkan oleh monitor ini, maka dia akan menyesuaikan gelombang cahaya mana yang ditampilkan. Apakah merah, hijau, atau mungkin biru. Nah, inilah kenapa model warna RGB disebut sebagai model warna aditif. Berikut merupakan model kubus warna RGB. Kalau kita perhatikan, di mana posisinya itu yang 0,0,0 akan berwarna hitam. Ini hitam. Tapi ketika nilainya 1,0,0 maka warnanya akan merah. Ketika posisinya adalah 0,1,0 ini nilainya akan menjadi hijau. Tapi ketika nilainya 0,0,1 maka ini akan menjadi warna biru. Nah, ini adalah biru, sedangkan ini merah, dan ini adalah hijau. Ketika nanti digabungkan semuanya, nah ini akan jadi putih. Tetapi yang paling pojok ini akan jadi hitam. Nah, seperti inilah tampilan visual dari model kubus warna RGB. Berikut adalah contoh channel RGB pada sebuah citra. Nah, ini adalah warna originalnya. Nah, kemudian ketika di red channel, ini adalah hasilnya seperti ini. Ini adalah channel merah. Nah, kemudian ketika kita melihat di channel hijau, ini hasilnya. Jadi semua yang berwarna hijau akan dimunculkan. Dan yang terakhir, ini adalah channel biru. Demikian penjelasan ini. Mari kita simak bersama-sama. Ruang warna CMY atau singkatan dari cyan, magenta, dan yellow merupakan ruang warna utama yang ada pada sebuah pigmen objek yang juga kita sebut sebagai warna subtraktif. Warna utamanya adalah cyan, kemudian magenta, dan juga yellow. Ketika kita menggabungkan ketiganya, yaitu warna cyan, warna magenta, dan juga warna yellow, maka kita akan menghasilkan warna hitam. Warna CMY ini memiliki hubungan yang erat dengan warna RGB. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mendapatkan nilai CMY dari sebuah nilai RGB.
Jika ruang warna RGB digunakan untuk monitor, mendisplay, maka ruang warna CMY digunakan untuk mencetak yang ada pada tinta warna pada printer. Cara kerjanya adalah karena kertas berwarna putih, maka ketika kertas ini tidak menyerap warna merah, artinya tidak mengandung warna merah, maka yang muncul adalah warna sian. Jadi kalau tidak ada merah, maka yang muncul warna sian. Tetapi kalau seandainya tidak ada warna hijau, yang muncul warna magenta. Kalau tidak ada warna biru, maka yang muncul adalah warna kuning. Oleh sebab itu, ruang warna CMY disebut juga sebagai model warna subtraktif, karena kita melihat apakah ada atau tidak sebuah warna utama RGB pada tinta yang kita miliki. Ini merupakan model kubus dari warna CMY. Kalau kita perhatikan, sebenarnya ini adalah saling komplement dengan RGB. Kalau di sini ada R merah, kemudian G green, dan juga blue, maka ketika kita menggabungkan antara biru dengan hijau, maka akan menghasilkan warna sian. Ketika kita menggabungkan warna biru dengan merah, maka akan menghasilkan warna magenta. Ketika kita menggabungkan warna hijau dengan warna merah, maka kita akan mendapatkan warna kuning. Nah, sama juga seperti RGB, kita juga akan memiliki nilai grayscale di sini. Nah, ini adalah hubungan antara CMY dengan RGB. Berikut adalah contoh bagaimana tampilan dari CMY. Misalnya ini adalah gambar aslinya. Nah, ketika gambar ini kita hilangkan warna merah, maka hasilnya adalah sian. Jadi sian ini artinya adalah gambar yang tidak mengandung warna merah. Kalau kita hilangkan warna hijau, maka hasilnya adalah magenta. Tetapi kalau kita mengurangi warna kuning, maka warna biru, maka hasilnya adalah kuning. Makanya disebut sebagai cyan, magenta, dan yellow. Cyan itu artinya tanpa warna merah, magenta tanpa warna hijau, dan kuning tanpa warna biru. Lantas bagaimana konversi dari nilai RGB ke dalam nilai CMY? Nah, ketika kita ingin mendapatkan nilai CMY, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu CMY itu sama dengan 1 min RGB. Jadi untuk mendapatkan nilai C, maka sama saja dengan 1 min R. Untuk mendapatkan nilai M, sama saja dengan 1 min G. Untuk mendapatkan nilai Y atau Y, yellow, maka 1 sama dengan B. Nilai R, nilai G, dan nilai B ini merupakan nilai warna yang telah dinormalisasi, yaitu kita merubah nilai warna RGB yang tadinya bernilai 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 dengan cara membagi nilai masing-masing R, green, dan blue dengan pembagi 255. Maka kita akan mendapatkan nilai 0 sampai 1. Demikian penjelasan tentang ruang warna HSI, yaitu hue, saturation, dan intensitas. Berikut adalah penjelasannya. Model warna HSI terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah komponen hue yang merupakan ukuran subjektif dari sebuah warna, misalnya merah, kuning, atau hijau. Sebagai contoh, kalau kita memiliki 2 buah warna, misalnya warna hijau stabilo dan juga warna hijau daun, maka nilai hue dari kedua warna ini adalah hijau, karena ini merupakan ukuran subjektif dari sebuah warna. Komponen yang kedua adalah saturation. Saturation merupakan nilai relatif terhadap kemurnian sebuah warna. Jika warna sudah tercampur dengan warna putih, maka nilai saturasi akan berkurang. Sebagai contoh, warna pink dibandingkan dengan warna merah darah, warna pink akan memiliki nilai hue yang sama, tetapi warna pink memiliki nilai saturasi yang lebih kecil karena warna pink itu lebih putih dibandingkan dengan warna merah darah. Dan komponen yang ketiga adalah intensitas, yaitu nilai kecerahan atau mungkin kegelapan sebuah objek. Semakin gelap berarti intensitasnya semakin rendah, tetapi semakin cerah berarti intensitasnya semakin tinggi. Jika dilihat dari nilainya, komponen hue akan bernilai antara 0 sampai 360.
yang merupakan definisi dari derajat nilai. Nilai derajat 0 artinya adalah merah, derajat 120 artinya adalah hijau, dan derajat 240 artinya adalah biru. Nanti kalau ketika kita mendapatkan derajat 360, berarti dia warnanya adalah merah, karena 360 itu sama dengan 0. Sedangkan untuk saturation itu didefinisikan sebagai jarak, presentasi jarak dari pusat segitiga dengan permukaan. Nah, oleh sebab itu nilainya adalah 0 sampai 1, 0% sampai 100%. Sedangkan yang terakhir intensitas didefinisikan sebagai jarak sumbu paling atas dari warna hitam. Nilainya juga sama seperti saturation, nilainya antara 0 sampai 1, yaitu 0% atau mungkin 1%. 0% di sini artinya gelap, 100% artinya adalah cerah atau terang. Ini adalah ilustrasi bagaimana visualisasi dari masing-masing komponen pada HSI. Untuk yang pertama adalah hue didefinisikan sebagai dominan wavelength atau panjang gelombang yang paling dominan pada warna, mulai dari warna merah, hijau, atau mungkin biru. Sedangkan untuk saturation merupakan purity, kemurnian, dan juga presentasi warna putihnya. Semakin murni, maka warna purity-nya, nilai purity-nya akan mendekati 1. Semakin tidak murni, maka akan cenderung warna putih dan purity-nya itu mendekati 0. Sedangkan yang terakhir adalah intensitas. Semakin kecil nilai intensitasnya, maka akan semakin gelap. Tapi semakin besar nilai intensitasnya, maka akan semakin terang atau cerah. Berikut adalah visualisasi dari komponen warna HSI ketika digabungkan. Jika pada RGB dan CMY bentuknya adalah kubus, maka pada HSI bentuknya adalah piramid seperti ini, atau mungkin bentuknya ada seperti ini. Jadi kalau kita lihat semakin ke atas itu semakin putih, semakin ke bawah itu semakin hitam. Semakin mendekati pusat, gitu ya, maka dia akan semakin tidak murni. Tapi semakin menjauhi pusat, maka dia akan semakin murni. Terakhir, berikut adalah bagaimana kita mengkonversi nilai RGB dan juga HSI. Ketika kita akan melakukan konversi dari RGB ke HSI, kita bisa menggunakan rumus ini. Silakan diperhatikan. Tapi kalau kita ingin mengkonversi dari nilai HSI ke RGB, kita bisa menggunakan rumus ini. Tentunya ini merupakan operasi matematika biasa. Ketika kita mendapatkan sebuah citra, secara default nilainya akan RGB. Sehingga kita dengan mudah dapat mendapatkan nilai HSI-nya. Bagaimana caranya memilih ruang warna yang ideal pada aplikasi yang akan kita kembangkan? Mari kita bersama-sama menyimak. Ada berbagai macam ruang warna yang kita ketahui, yaitu RGB, CMY, dan juga HSI, serta ruang warna lainnya. Pertanyaannya adalah, sebaiknya kita menggunakan ruang warna yang mana? Tentunya untuk memilih model warna yang cocok, ini akan sangat bergantung pada aplikasi apa, problem apa yang kita hadapi. Tentunya tidak semua problem cocok dengan model warna tertentu. Untuk keperluan display dan cetak, maka kita bisa menggunakan ruang warna utama. Sehingga harapannya akan ada banyak warna lain yang bisa dihasilkan ketika kita menggabungkan dua atau lebih kombinasi warna. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan RGB kalau keperluannya itu adalah untuk mendisplay pada monitor. Tetapi jika kita ingin melakukan pencetakan, maka sebaiknya kita menggunakan CMY. Contoh yang kedua, kalau kita ingin melakukan analisis sebuah citra yang dikaitkan dengan warna-warna alami seperti warna kulit, kemudian warna daun, warna hewan, dan lain sebagainya, intinya terkait dengan warna yang ada pada makhluk itu, biasanya HSI ini dipandang lebih cocok. Kenapa? Karena HSI lebih dekat dibandingkan dengan ruang warna lainnya, bagaimana manusia mendeskripsikan dan juga menginterpretasikan sebuah warna. Makanya kita bisa saja menggunakan ruang warna HSI. Tetapi kenyataannya, ketika kita akan menggunakan nilai HSI, biasanya kita perlu mengkonversi terlebih dahulu. Dari RGB kita konversi ke dalam HSI. Tentunya ini akan membutuhkan proses tambahan,
yaitu proses untuk konversi. Bagaimana dengan kasus yang lainnya? Untuk keperluan pengiriman atau penyimpanan, biasanya kita membutuhkan agar citra itu memiliki ukuran yang kecil. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan ruang warna YIQ dan juga YUV atau YCBCR. Silakan kalian coba cari apa itu ruang warna YIQ, YUV, dan juga YCBCR. Salah satu penerapan dari warna untuk aplikasi adalah dalam kasus pendeteksian kulit pada citra. Jadi misalnya kita ada sebuah citra, sebuah gambar, kemudian dari citra ini kita ingin deteksi mana yang merupakan kulit manusia dan mana yang bukan kulit manusia. Nah, di sini biasanya kita bisa menggunakan ruang warna HSI atau menggunakan ruang warna lainnya. Tujuannya apa sih kita mendeteksi kulit manusia? Misalnya kita ingin mendeteksi wajah berdasarkan kepada warna kulit, atau mungkin mendeteksi ras dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang paling mudah dalam menggunakan warna pada aplikasi berbasis pemrosesan citra digital.